Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novita Ririk. Saya mengambil jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Manado. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman linear. Dosen pengajar saya yaitu Enci Marvel Grace Maukar SPD MSc. Video ini saya akan membahas suatu penyelesaian dari kasus yang diberikan dengan menggunakan metode simplex dan melakukan analisis sensitivitas terhadap kasus yang diberikan. Adalah contoh kasusnya. Di masa pandemi ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan baru yaitu era new normal. Masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasanya, tetapi harus mengikuti protokol-protokol kesehatan. PT Hema Group mendapat peningkatan pesanan masker, hand sanitizer, dan face shield. Dari penjualan produk ini, perusahaan memperoleh keuntungan masing-masing $8, $10, dan $12. Proses produksi 3 produk ini melalui 3 tahap, yaitu pada mesin A pengelolaan, mesin B pengemasan, dan mesin C finishing. Pembuatan masker membutuhkan 2 menit di mesin A, 5 menit di mesin B, dan 4 menit di mesin C. Hand sanitizer membutuhkan 5 menit di mesin A, 4 menit di mesin B, dan 2 menit di mesin C. Sedangkan face shield membutuhkan 3 menit di mesin A, 6 menit di mesin B, dan 4 menit di mesin C. Mesin A beroperasi selama 40 jam per minggu, mesin B 70 jam per minggu, dan mesin C 60 jam per minggu. Berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh PT Hema Group? Adalah metode simplex. Ke dalam pemodelan matematikanya, untuk mempermudah, kita dapat membuatnya ke dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian kita tentukan variabel keputusan. Kita misalkan masker sebagai X1, hand sanitizer sebagai X2, dan face shield sebagai X3. Dan fungsi tujuannya yaitu fx1, x2, x3 sama dengan 8x1 tambah 10x2 tambah 12x3. Dan fungsi kendalanya yaitu 2x1 tambah 5x2 tambah 3x3 lebih kecil atau sama dengan 40. Kendala yang kedua, 5x1 tambah 4x2 tambah 6x3 lebih kecil atau sama dengan 70. Dan kendala yang ketiga, 4x1 tambah 2x2 tambah 4x3 lebih kecil atau sama dengan 60. Kita akan menambahkan variabel z pada fungsi tujuan dan fungsi kendala yang ada. Maksimum z sama dengan 8x1 tambah 10x2 tambah 12x3 tambah S1 tambah S2 tambah S3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan sehingga menjadi Z kurang 8x1 kurang 10x2 kurang 12x3 kurang S1 kurang S2 kurang S3 sama dengan 0. Fungsi kendala 2x1 tambah 5x2 tambah 3x3 tambah S1 sama dengan 40. 5x1 tambah 4x2 tambah 6x3 tambah S2 sama dengan 70. 4x1 tambah 2x2 tambah 4x3 tambah S3 sama dengan 60 dengan syarat x1, x2, x3 harus lebih besar dari 0. Selanjutnya
pertama adalah kita menyusun tabel awal untuk menentukan kolom pivot dan baris pivot. Untuk menentukan kolom pivot, kita perhatikan pada baris Z, nilai negatif tertinggi berada pada kolom X3 yaitu min 12, sehingga X3 merupakan kolom pivot atau variabel masuk. Nah, untuk menentukan baris pivot, kita akan mencari rasio dari elemen yang ada pada kolom penyelesaian dengan elemen yang ada pada kolom X3. Di sini 40/3 sama dengan 40/3, 70 bagi 6 sama dengan 70/6, 60 bagi 4 sama dengan 15. 70/6 merupakan hasil yang paling minimum, sehingga S2 merupakan baris pivot atau variabel yang akan keluar. Akan masuk ke dalam iterasi yang pertama. Yang pertama, kita akan mengganti S2 pada kolom basis dengan X3. Nah, baris baru X3 sama dengan baris S2 dibagi dengan 6. Kita masukkan atau kita ambil semua elemen pada baris S2, kemudian kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah 0, 5/6, 2/3, 1, 0, 1/6, 0, dan 35/3. Kemudian yang kedua, kita menentukan baris baru Z. Nah, baris baru Z sama dengan baris Z dikurang min 12 dikali X3 baru. Terlebih dahulu kita akan mencari hasil dari min 12 kali X3 baru. Min 12 kali X3 baru, kita kalikan min 12 dikali dengan hasil yang telah kita peroleh pada tahap yang pertama, dan hasilnya yaitu min 12 kali 0, 0, min 12 kali 5/6 min 10, min 12 kali 2/3 sama dengan min 8, min 12 kali 1 sama dengan min 12, min 12 kali 0 sama dengan 0, min 12 kali 1/6 sama dengan min 2, min 12 kali 0 sama dengan 0, min 12 kali 35/3 sama dengan minus 140. Jadi baris baru Z sama dengan, caranya sama pada tahap yang pertama, kita masukkan semua elemen yang ada pada baris Z, kemudian kita kurangkan dengan hasil yang baru saja kita dapatkan. Kemudian kita kurangkan 1 kurang 0, 1, min 8 kurang min 10 sama dengan 2, min 10 dikurang min 8 sama dengan min 2, min 12 tambah min 12 sama dengan 0, 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 kurang min 2 sama dengan 2, 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 kurang minus 140 sama dengan 140. Nah, berikutnya adalah baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurang 3 kali X3 baru. Kita tentukan terlebih dahulu hasil dari X3 dikali dengan X3 baru. Hasilnya 0, 15/6, 2, 3, 0, 1/3, 0, dan 35. Kemudian baris baru S1 sama dengan 0, 2, 5, 3, 1, 0, 0, 40. Kita kurangkan dengan 0, 15/6, 2, 3, 0, 1/3, 0, dan 35. Hasilnya adalah 0, min 1/2, 3, 0, 1, min 1/3, 0, dan 5. Kemudian kita menentukan baris baru S3 sama dengan baris S3 dikurang 4 dikali X3 baru. Kita tentukan hasil perkalian
5/6, 2/3, 1, 0, 1/6, 0, dan 35/3. Hasilnya adalah 0, 10/3, 8/3, 4, 0, 2/3, 0, 140/3. Jadi baris baru S3 sama dengan semua elemen yang berada pada baris S3 kita kurangkan dengan hasil 4 kali X3 baru, sehingga hasilnya 0, 2/3, 7/3, 0, 0, min 2/3, 1, dan 40/3. Nah, ini adalah tabel dari hasil iterasi yang pertama. Kita perhatikan pada baris set ternyata masih ada elemen yang bernilai negatif, yaitu min 2. Hal ini berarti bahwa pada iterasi yang pertama kita belum memperoleh solusi yang optimum, sehingga kita akan melanjutkan ke iterasi yang kedua. Namun sebelum itu kita akan tentukan kolom pivot dan baris pivotnya terlebih dahulu. Nah, nilai negatif terdapat pada kolom X2, yang berarti bahwa X2 merupakan kolom pivot. Sedangkan untuk menentukan baris pivot, kita kembali tentukan rasio dari elemen yang ada pada kolom penyelesaian dengan elemen yang ada pada kolom X2. 5 dibagi 3 sama dengan 5/3. 40/3 dibagi 7/3 sama dengan 40/7. 35/3 dibagi 2/3 sama dengan 35/2, sehingga hasil rasio yang paling terkecil adalah 5/2. Hal ini berarti bahwa S1 merupakan baris pivot. Nah, elemen pivotnya adalah 3. Artinya kita akan menjadikan 3 ini menjadi 1 dan elemen yang lain yang berada pada kolom X2 menjadi 0. Masuk ke dalam iterasi yang kedua. Pertama, mengganti S1 pada kolom basis dengan X2. Baris baru X2 sama dengan baris S1 dibagi dengan 3. Nah, kita masukkan kembali semua elemen pada baris S3. Kemudian kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 0, min 1/6, 1, 0, 1/3, min 1/9, 0, dan 5/3. Kemudian langkah yang kedua atau tahap yang kedua, kita tentukan baris baru set. Nah, baris baru set sama dengan baris set dikurang min 2 dikali baris baru X2. Kita tentukan hasil perkalian dari min 2 kali baris baru X2 terlebih dahulu. Hasilnya adalah 0, 1/3, min 2, 0, min 2/3, 2/9, 0, dan min 10/3. Kemudian baris baru set sama dengan kita masukkan kembali semua elemen pada baris set, kita kurangkan dengan hasil perkalian dari min 2 kali baris baru X2 yang baru saja kita dapatkan. Hasilnya adalah 1, 5/3, 0, 0, 2/3, 16/9, 0, dan 430/3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan baris baru S3. Baris baru S3 sama dengan baris S3 dikurang 7/3 dikali baris baru X2. 7/3 dikali baris baru X2 hasilnya adalah
0, min 7 per 18, 7 per 3, 0, 7 per 9, min 7 per 27, 0, dan 35 per 9. Kemudian baris baru S3 sama dengan semua elemen pada baris S3 kita kurangkan dengan hasil perkalian yang baru saja kita dapatkan ini. Dan hasilnya adalah 0, 19 per 18, 0, 0, min 7 per 9, min 11 per 27, 1, dan 85 per 9. Kita juga akan menentukan baris baru X3. Baris baru X3 sama dengan baris X3 dikurang 2 per 3 kali baris baru X2. Kita tentukan hasil perkaliannya terlebih dahulu dari 2 per 3 dikali baris baru X2. Hasilnya 0, min 1 per 9, 2 per 3, 0, 2 per 6, min 2 per 27, 0, 10 per 9. Jadi baris baru X3 sama dengan semua elemen yang berada pada baris X3 kita kurangkan dengan hasil perkalian yang baru saja kita dapatkan. Nah, hasilnya adalah 0, 17 per 18, 0, 1, min 2 per 6, 13 per 54, 0, dan 95 per 5. Nah, ini adalah tabel hasil iterasi kedua. Kita perhatikan pada baris Z sudah tidak ada elemen yang bernilai negatif. Hal ini berarti bahwa solusi optimal atau optimum telah diperoleh pada iterasi yang kedua. Solusi optimum atau optimal diperoleh pada saat X2 sama dengan 5 per 3, X3 sama dengan 95 per 9, S3 sama dengan 85 per 9, dan X1, S1, dan S2 sama dengan 0. Akan masuk ke dalam analisis sensitivitas. Solusi optimal untuk kasus yang telah diberikan adalah Z sama dengan 430 per 3 pada saat X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5 per 3, dan X3 sama dengan 95 per 5. S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 85 per 9. Dengan variabel basis atau BF adalah X2, X3, dan S3. Variabel non-basis atau NB X1, S1, S2. Dengan demikian, kita dapat menyusun vektor dan matriks berikut. CB adalah vektor basis koefisien BF pada fungsi tujuan, yaitu 0, 10, 12. CN adalah vektor basis koefisien NBF pada fungsi tujuan. CN sama dengan 8,0,0. Kemudian kita dapat menyusun matriks AB. AB adalah matriks koefisien BF yang ada pada bentuk standar. Jadi matriks AB sama dengan matriks 5, 3, 0, 4, 6, 0, 2, 4, 1. Dan matriks AN adalah matriks koefisien NBF yang ada pada bentuk standar. Matriks AN sama dengan 2, 1, 0, 5, 0, 1, 4, 0, 0. Dan B sama dengan vektor 40, 70, 60. Perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis. Pada kasus ini, variabel keputusan yang menjadi
BF atau variabel basis adalah X2 dan X3 dengan koefisien fungsi tujuan masing-masing adalah C2 sama dengan 10 dan C3 sama dengan 12. Andai C2 akan diubah menjadi C2 sama dengan 10 tambah delta sehingga CB menjadi CB akses sama dengan 0,10 tambah delta, 12, maka zeta sama dengan 0,10 tambah delta, 12 dikali inverse dari matriks 5, 3, 0, 4, 6, 0, 2, 4, 1 dikali matriks 2, 1, 0, 5, 0, 1, 4, 0, 0 dikurang vektor 8,0,0 sama dengan 0,10 tambah delta, 12 matriks inverse dari matriks 5, 3, 0, 4, 6, 0, 2, 4, 1 adalah 1/3 min 1/6 0 min 2/9 5/18 0 2/9 min 7/9 1 dikali dengan matriks 2, 1, 0, 5, 0, 1, 4, 0, 0 dikurang vektor 8,0,0 sama dengan 7/3/9 tambah 17/18 delta 4/9 kurang 2/9 delta min 59 tambah 5/18 delta. Dengan demikian, agar solusi tetap optimal, maka zeta harus lebih besar dari 0 atau delta harus lebih besar atau sama dengan 2, lebih kecil atau sama dengan 23/5. Kesimpulan, jika perubahan C2 sebagai koefisien X2 atau BF berada pada range 2 sampai dengan 23/5 akan menjadi optimalitas. Artinya, jika C2 dinaikkan sampai 33,6 atau diturunkan sampai 8, maka solusi tetap optimal. Sebaliknya, jika peningkatan lebih dari 23/5 ataupun penurunan lebih dari 2, maka solusi menjadi tidak optimal. Selanjutnya adalah perubahan nilai sisi kanan atau RHS. Yang pertama, andai nilai sisi kanan pertama pada kasus yang semula yaitu B sama dengan vektor 40, 70, 60 diubah menjadi B1 sama dengan vektor 40 tambah delta 70, 60. XB sama dengan AB inverse dikali B1 sama dengan inverse dari matriks 5, 3, 0, 4, 6, 0, 2, 4, 1 dikali dengan vektor 40 tambah delta 70, 60. Hasilnya sama dengan vektor 5 tambah delta per 3, 95/9 tambah 2/9 delta, 130/9 tambah 2/9 delta. Agar solusi tetap visible, maka XB harus lebih besar dari 0 atau delta lebih kecil sama dengan min 85/2, delta lebih kecil atau sama dengan min 5. Selanjutnya, andai nilai sisi kanan kedua pada kasus yang semula yaitu B vektor 40, 70, 60 diubah menjadi B2 sama dengan vektor 40, 70 tambah delta 60. XB sama dengan AB inverse kali B2 sama dengan inverse dari matriks 5, 3, 0, 4, 6, 0, 2, 4, 1 dikali dengan vektor 40, 70 tambah delta 60. Hasilnya sama dengan vektor 5/3 kurang delta per 6, 95/9 tambah 5/18 delta
130 kurang 7 per 9 delta. Agar solusi tetap visible, maka XB harus lebih besar atau sama dengan 0, atau delta lebih besar atau sama dengan min 38, delta lebih kecil atau sama dengan 130 per 7. Yang berikut, andai nilai sisi kanan ketiga pada kasus yang semula, yaitu B sama dengan vektor 40, 70, 60, diubah menjadi B2 sama dengan vektor 40, 70, 60 tambah delta, maka XB sama dengan AB inverse kali B3 sama dengan inverse dari matriks 5, 3, 0, 4, 6, 0, 2, 4, 1 dikali vektor 40, 70, 60 tambah delta. Hasilnya sama dengan vektor 5 per 3, 95 per 9, 130 per 9 tambah delta. Agar solusi tetap visible, maka XB harus lebih besar atau sama dengan 0, atau delta lebih besar atau sama dengan min 130 per 9.